Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu pagi hari ini tanggal 5 Juli 2023. Kita bersyukur kepada Tuhan, tanggal berganti tanggal dari tanggal 1, 2 sampai 5 hari ini sampai Yesus datang. Senantiasa kita ada di dalam jalannya Tuhan. Amin, haleluya. Kita bersuka cita di dalam Yesus karena kita ada di dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, karena di dalam kerajaan Allah sesuai dengan firman Tuhan dalam Roma pasal 14. Dalam kerajaan Allah itu ada damai sejahtera, ada kebenaran, ada sukacita Roh Kudus, ada kebenaran, dan kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kalau kita ada di dalam kebenaran Tuhan, pasti ada damai sejahtera, ada sukacita, karena di dalam kebenaran itulah Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema, dan jangan ada aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Itu ada ayatnya tertulis. Bangsa Israel seringkali menyakiti hati Tuhan. Ya, seringkali kita menyakiti hati Tuhan. Kita maunya selalu doa kita dijawab sama Tuhan. Maunya kita begitu kan. Tapi seringkali kita tidak mengikuti apa maunya Tuhan. Ya, jadi Tuhan mau diatur sesuai dengan maunya kita. Nggak benar, saudara. Ya, sikap pribadian kita yang salah total. Kalau kita mau mengatur Tuhan, tapi kita tidak mau diatur oleh Tuhan, salah. Tapi melalui firman-firman yang selalu kita dengar, kita belajar untuk diatur sama Tuhan, mau taat, maka Tuhan akan dengar setiap doa kita. Amin. Saya Pastor Yakub Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Yesus dengar doaku. Itu ada di dalam buku Tabernakel Glory nomor 54. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Yesus Tuhan penebusku. Amin, haleluya. Dengar doaku. Amin, haleluya. Janganlah engkau lalui. Amin, haleluya. Berilah berkat-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Yesus. Oh Yesus. Haleluya. Dengar doaku. Amin. Haleluya. Janganlah Tuhan lalui. Haleluya. Berilah berkat-Mu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus yang pengasih dan sayang, haleluya. Selamatkan aku. Amin, haleluya. Kuatkan hamba dalam iman, haleluya. Aku milik-Mu. Amin, haleluya. Yesus, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Dengar doaku. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Janganlah Tuhan lalui. Haleluya. Berilah berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku berharap hanya kepadamu Tuhan Yesus. Pengharapanku hanya kepadamu. Beri anugerah-Mu, berikan
anugerah-Mu Bapa. Haleluya. Teduhkan genap jiwaku. Amin. Haleluya. Sucikan aku. Amin. Haleluya. Yesus. Amin. Haleluya. Oh Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dengar doaku. Amin. Haleluya. Janganlah Tuhan lalui. Haleluya. Berilah berkat-Mu. Amin. Haleluya. Tuhan pohon kesukaan. Haleluya. Kesenanganku. Amin. Haleluya. Daripada harta dunia ini, hanya Engkau-Lah Rajaku. Yesus Bapa kita, Raja kita. Amin. Haleluya. Oh Yesus. Amin. Haleluya. Oh Tuhan Yesus. Haleluya. Dengar doaku. Amin. Haleluya. Janganlah Tuhan lalui. Amin. Haleluya. Berilah berkat-Mu. Amin. Haleluya. Oh Tuhan Yesus. Tertulis dalam Yeremia 33 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Itulah Yesus Bapa kita yang kasihan. Oh Yesus. Oh Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau Bapakku yang sangat ku cintai. Bapa, aku mau setia dan taat melakukan perintah-perintah-Mu Bapa. Yesus Tuhan Juru Selamatku. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan hatiku, pikiranku Bapa. Kami mau baca firman Tuhan. Firman-Mu ku simpan dalam hatiku Bapa. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala. Amin. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-Lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya.
Sekarang ialah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, nama Yesus yang sangat ku cintai. Haleluya. Ku mau setia dan taat kepada firman Tuhan. Ampuni Bapa semua dosaku, ampuni semua salahku Bapa. Sucikan mulutku, sucikan pikiranku, sucikan hatiku. Sebentar firman-Mu pada pagi hari ini ku simpan dalam hatiku. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua anak-anak-Mu pagi ini yang merenungkan firman Tuhan, yang membaca firman Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, Bapakku, Juru Selamatku, sentral hidupku, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu pagi hari ini tanggal 5 Juli 2023. Bersyukur kita kepada Tuhan. Saya sukacita karena Bapa kita Yesus sangat baik, sempurna kasih-Nya, tidak ada pribadi lain yang seperti Bapa kita di surga. Satu-satunya Tuhan yang esa, Dia satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan lain di dalam alam jagat raya. Tidak ada, sudah, hanya di dalam Dia Yesus Kristus. Maka kita bersyukur sama Tuhan, kita bersyukur atas rahmat dan anugerah Tuhan. Kita bisa dipanggil, dipilih sama Tuhan untuk mengenal kebenaran dan bisa mengenal cintanya Yesus. Dahsyat saudara. Sungguh saya cinta firman Tuhan, cinta Tuhan Yesus, dan rasanya saya mau peluk sama Tuhan, saya mau duduk di kaki Tuhan seperti Maria, ya, mau cium kaki Yesus selalu, mau duduk diam, mau kita mau seperti murid Yesus yang setia, yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai sesuai dengan firman Tuhan, jangan desak aku sebab aku tidak akan dengarkan engkau. Mari kita baca firman Tuhan ya, supaya hari ini hari kita melangkah bersama Tuhan. Karena janji Tuhan, dengar Tuhan bicara dalam Yeremia 33 ayat 3 tadi, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal yang besar dan yang tidak terpahami, ini hal yang tidak kau ketahui. Berserulah kepadaku artinya, kalau kita kepada Yesus, firman Tuhan katakan, mari kita mau jauhkan dari kejahatan. Ya, kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau cinta Yesus. Karena dalam 2 Timotius sudah dikatakan, orang bersuka pada Tuhan menjauhi kejahatan, saudara. Jangan sampai kita dekat dengan Tuhan, tapi kenyataan kita hidup tidak benar, saudara. Jangan sampai kita hidup tidak bertobat, ya. Tapi kita mari hidup kita berkenan sama Tuhan, ya. Saya mau baca, ada 2 Timotius pasal yang kedua ayat 19, demikian firman Tuhan. Tapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Amin. Kalau kita berseru kepada Tuhan, otomatis mari kita jauh dari segala kejahatan. Saat ini kita berdosa, bertobat, datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, rendahkan diri kita kepada Tuhan, dan jauhkan dari segala kejahatan. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Mari puji Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Pagi yang indah ini kita lanjutkan Yeremia pasal 7 ayat 16 sampai 20 supaya kita senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan. Saya mau baca Yeremia 7 pasal 7 16 sampai 20, demikian firman Tuhan. Tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini, janganlah sampaikan seruan, permohonan dan doa untuk mereka, dan janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Amin. Ini ayat untuk bangsa Israel, di mana mereka itu banyak keras kepala, berbuat dosa, tidak bertobat. Jadi Tuhan berfirman kepada hamba-Nya Nabi Yeremia, juga kepada seluruh umat Tuhan bangsa Israel, supaya jangan sampai mereka berdosa. Kalau dia berdosa kepada Tuhan, senantiasa nyakiti hati Tuhan, seperti firman Tuhan katakan waktu kemarin, banyak bangsa Israel yang nyakiti hati Tuhan. Ya, hati Tuhan yang sakit. Mari kita membaca. Ya, sehingga kalau nyakiti hati Tuhan, wow, ya sudah wajar sudah kalau doanya tidak dengar. Nanti saya mau jelaskan. Tidakkah engkau melihat apa yang dilakukan mereka di kota-kota Yehuda, di jalan Yerusalem? Anak-anak memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api, dan perempuan-perempuan meremas adonan.
untuk membuat penganan persembahan bagi Ratu Surga. Dan orang mempersembahkan korban, curahkan kepada Allah lain dengan maksud menyakiti hatiku. Coba ini saudara, ayat 19, hatikukah sebenarnya yang mereka sakiti? Demikian firman Tuhan, bukankah hati mereka sendiri sehingga mereka menjadi malu? Ayat 20 yang terakhir, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya murkaku dan kehangatan amarahku akan tercurah ke tempat ini, ke atas manusia, ke atas hewan, ke atas pohon-pohonan di padang, dan ke atas hasil tanah. Amarah itu akan menyala-nyala dengan tidak padam-padam, saudara. Karena apa? Banyak bangsa Israel tidak menyenangkan hati Tuhan, bahkan menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan, menyembah patung, ya, menyembah dewa-dewa, bukan menyembah Tuhan. Harus menyembah Tuhan seperti kita menyembah Tuhan. Maka kita minta ampun sama Tuhan. Seringkali kita mengatur Tuhan, tapi tidak mau diatur oleh Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan para bagi kita bertobat. Tidak mau seperti bangsa Israel bersungut-sungut. Tidak mau seperti mereka banyak mereka anak Tuhan juga. Orang Kristen atau orang umumnya di dunia ini banyak berbuat dosa. Tidak ikuti firman Tuhan. Jangan desak Tuhan katanya. Sebab kata firman Tuhan, saya mau baca saudara. Dalam surat 1 Yunus pasal 5. Ayat 14 juga berkata loh saudara. Surat 1 Yunus pasal 5 ayat 14 dikatakan. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Oh, tapi ayat 14, saya mau baca itu 15. Ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi artinya mari kita mau berdoa kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan ikutin daging. Jangan ikutin maunya keinginan kita manusia. Jangan berbuat dosa nyakiti hati Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi, nyakiti hati Tuhan. Jangan nyalakan Tuhan kalau doa kita tidak dijawab sama Tuhan. Kita perlu koreksi diri. Jangan-jangan kita sombong. Jangan-jangan kita berbuat dosa nyakiti hati Tuhan. Atau kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan nafsu kita. Seperti dalam Yakobus pasal 4. Saya mau baca. Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Atau kalau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu, tidak sesuai kehendak Tuhan. Bangsa Israel berdosa nyakiti hati Tuhan. Termasuk manusia saat ini juga banyak, sama saja namanya manusia, banyak nyakiti hati Tuhan. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara semua tidak, ya. Mari kita jangan nyakiti hati Tuhan, tapi mari kita mau senangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Kalau berkenan di hadapan Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, saya percaya segala doa kita dijawab sama Tuhan. Seperti firman Tuhan ayat terakhir, yang ayat bagus buat kita, yaitu Tuhan akan mendengar doa kita, seperti di dalam Mazmur 20 ayat yang kelima. Ini bagi anak Tuhan yang cinta Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Mazmur 20 ayat 5 dikatakan, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Amin. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus, hidup kita dijawab sama Tuhan. Seperti Raja Hizkia, ya, waktu dia sakit divonis mati, dia minta ampun sama Tuhan, dia melakukan setia sama Tuhan, maka Tuhan menjawab doanya. Yesaya 38, saya mau baca nih. Raja Hizkia lalu berdoa begini, Yesaya 38 ayat 2. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Mari kita, kalau kita perlu sama kita sadar bertobat, rendah hati di hadapan Tuhan, menangis sama Tuhan, minta ampun, rendahkan hati kita kepada Tuhan, ya. Dan kita harus berbuat benar, setia di depan Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, maka berfirman Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud Bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dahsyat. Setiap doa kita dengan iman, kita akan didengar sama Tuhan. Asal kita mau kembali kepada Tuhan, asal kita mau bertobat, minta ampun sama Tuhan, maka yakin sesuai dengan firman Tuhan dari dalam Mazmur 25. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki,
dan dijadikan berhasil apa yang kau rancangan. Amin. Dalam nama Yesus, setiap doa kita dijawab sama Tuhan. Oleh itu mari kita mencintai Yesus, taat kepada firman-Nya, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan, maka Tuhan akan menjawab setiap doa kita, dan Tuhan akan sayang kepada kita, menjadi harta kesayangan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Oh Yesus, amin, haleluya. Oh Yesus, amin, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, sucikan hidupku. Kita minta, sucikan hidup kita. Oh Yesus, oh Yesus, Bapakku, Engkau selalu mendengar doaku. Amin, haleluya. Ku mau setia dan taat, melakukan firman Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Kita komit dengan Tuhan. Mari kita senantiasa mau melakukan kehendak Tuhan, ya, sehingga doa kita sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.